nomor 2 lagi. Iya. Apakah Ibu membantu memperkenalkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa? Kalau iya, bagaimana caranya? Kalau tidak, bagaimana alasannya? Kalau sebagai guru mata pelajaran, terkadang apa artinya? Terkadang nih artinya nggak sering kan? Iya. Di awal-awal pembelajaran kan kita ada kesepakatan kelas. Jadi sedikit ada diberitahu tentang bimbingan dan konseling kepada siswa. Sebenarnya kan tugas dari BK ini kan sudah ada di sekolah, tapi sebelum sebagai guru mata pelajaran juga seandainya siswa biasanya kan kalau siswa yang berprestasi kan ini bagus lah gitu kan, yang sering kita konseling, yang sering dibimbing, yang berprestasi dibimbing juga. Nah biasanya kan yang ada masalah sedikit, terutama dalam mata pelajaran, misal ini bagaimana caranya pelayanan bimbingan konseling kepada siswa. Jadi jawabannya di sini, apakah memperkenalkan pelayanan bimbingan? Ada tadi ya. Kalau iya, bagaimana caranya? Misalnya di kesepakatan kelas di awal dikasih tahu. Nah, ini. Misalnya kalau ada permasalahan, ya seperti ini caranya. Kalau misalnya dia bimbingan itu artinya lebih mendalam. Juga pasti ada caranya. Ini kan belum contoh kasusnya ya. Iya, Bu. Bagaimana alasannya Bu? Kalau tidak, ini kan tidak bisa dijawab. Oke. Nomor 2. Apakah Ibu membantu guru BK mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling? Oh, pasti. Serta mengumpulkan data tentang siswa tersebut. Kalau mengumpulkan data itu enggak, karena itu ada secara khususnya kan memang pekerjaan dari guru BK, kan seperti itu. Tapi memberitahu ya. Nah, mengumpulkan data tentang siswa tersebut, mengumpulkan data ini kalau untuk keperluan kita berhubungan dengan mata pelajaran itu pasti setiap guru mapel itu pasti punya data. Nah, kalau bagaimana caranya? Misalnya ini terkait dengan kasus misalnya anak kita kesepakatan kelas kan, kalau sekarang itu kan namanya kesepakatan kelas ya. Jadi belajar rajin, disiplin dan lain sebagainya. Anak sekarang kan tidak boleh dikasih sanksi. Lalu caranya adalah disiplin positif itu ya. Iya, Bu. Terus jadi kita menempatkan diri kita di mana, di posisi kontrolnya. Sebaiknya kan diberikan kita membimbing anak kalau seandainya dia tidak masuk dalam kelas, cabut alfa, dipanggil dulu maunya seperti apa, kemudian kita diskusi, kemudian dicarikan solusinya. Oke. Kemudian yang keempat, apakah Ibu pernah mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan? Mengalih tangankan itu artinya diserahkan ke yang lain? Iya, Bu, yang ke guru BK langsung gitu, Bu. Iya, seandainya kasus ini kalau anak yang bermasalah misalnya tidak tentu kalau sudah berulang kali kita setelah berulang kali tidak ditemukan solusi dan dia mengulangi kembali perilakunya, lihat kasusnya juga gitu. Tentu pertama kita menyelesaikan masalahnya, dicarikan solusinya berdua dulu, kemudian kita koordinasi dengan guru wali kelas, biasanya seperti itu ya. Kemudian setelah di wali kelas, ternyata belum juga berubah-berubah, artinya dia mengulangi lagi perbuatannya, tidak masuk kelas, tidak mengikuti pelajaran, atau berbuat kasus yang lainnya, maka itu pasti kita
koordinasi lagi dengan BK, tapi tidak melepaskan secara langsung, pasti diajak koordinasi. Nah, nanti kalau di sekolah itu biasanya dia kan perjenjangan nih, Hana. Kalau semakin berat kasusnya kan itu nanti sampai di kesiswaan. Tapi biasanya setelah 3 koordinasinya guru mapel, guru wali kelas dan guru BK. Nanti di BK itu nanti kan dibimbing di kliniknya gitu, ditanya dan lain sebagainya. Kalau dia berubah artinya kan tidak sampai ke jenjang yang berikutnya, dan tidak serta-merta juga langsung dilepaskan karena dia kan belajar di mata pelajaran ibu kan gitu. Tentu nanti kayak mana anaknya kan saling koordinasi gitu. Ya, Bu. Oke. Apakah ibu pernah ini yang tadi ya? Ya, Nomor mungkin 5 keterbalikannya gitu, Bu. Apakah ibu pernah menerima alih tangan dari guru BK? Kalau pernah, bagaimana caranya? Enggak. Kalau menerima alih tangan ini guru BK menyerahkan ke kita, tidak seperti itu. Tidak, karena secara di sekolah kan kita sudah ada proseduralnya. Pasti dari bawah itu artinya datang dari guru mata pelajaran atau kemudian koordinasi dengan wali kelas, berikutnya koordinasi dengan BK. Dari BK nanti lah ke tingkat yang lebih jenjang berikutnya. Kalau misalnya kasusnya besar nih ya Hana ya, tapi ya itu satu-satu biasanya kayak gitu tuh. Sudah di BK itu anak tuh biasanya dia curhat sama guru BK-nya, dia gini-gini, dicarikan solusi penyelesaiannya. Nanti itu tuh rahasia BK. Paling beberapa kadang ada dikasih tahu supaya ini kan kita mengetahui kondisi si anak bagaimana realnya dia. Kadang anak tuh kan dia sedih apa, kita kan nggak tahu, banyak yang harus diperhatikan gitu. Udah cerita panjang lebar gitu biasanya kita oh ini latar belakangnya kayak gitu. 6, apakah ibu selalu membantu mengembangkan suasana kelas? Kalau iya, bagaimana caranya? Oh pasti. Kalau nggak dikembangkan dunia semakin maju, nanti anaknya bosan. Kita harus tahu update terkini, apalagi sosiologi kan. Di awal, misalnya di awal tahun ajaran kan kita bertanya sama anak, kamu mau pinginnya kayak mana? Yang kayak gini Bu, tapi biasanya anak mau jawab ya. Tapi masih malu-malu mungkin. Kalau sekarang tuh anak enggak Bu, yang ada permainannya Bu. Oke. Gitu. Jadi berusaha untuk melakukan yang terkini. Iya, media pembelajarannya Bu ya. Ya, kalau dulu kan kita misalnya open book, kemudian metode ceramah aja. Ceramah. Sebenarnya ada sih Enfokus di sekolah kalau dulu itu. Cuma kan kalau kita pakai Enfokus ini kan banyak buang-buang waktu gitu, masangnya, menyediakannya, mencari materinya kayak gitu. Jadi kalau iya, sana dulu mama mau telepon. Terus banyak media-medianya. Kalau di sosiologi, kalau ibu sekarang misalnya kalau buat slide PPT itu udah biasa kan. Anak-anak lebih canggih mereka daripada bu mungkin. Cuma ya udah, apa yang terbaru misalnya, ya udah lagi trennya sekarang buat animasi, kartun animasi misalnya, yang bisa gerak-gerakin nanti nilainya ditambahin, atau kan semangat anak tuh. Atau dia lebih senang misalnya rekam suaranya, kayak gitu kan. Apa tuh namanya, voice ya, voice note gitu kan. Terus apa lagi kan, karena model dengan kurikulum merdeka, diferensiasi pembelajaran kan, anak kan modelnya macam-macam. Cuma memang
kita butuh waktu yang banyak untuk mengurus yang mempersiapkan seperti itu itu. gitu. Dan apa tuh namanya, kadang untuk satu materi habis waktunya, besok nambah lagi gitu, nambah lagi. Nah, ya nggak apa-apa misalnya ya, karena kan di kurikulum Merdeka nggak mesti memenuhi materi pembelajaran yang banyak, enggak, yang penting fokusnya seperti itu. Oke. Nomor berapa lagi? Nomor 7 lagi, Bu. Nomor 7. Apakah Ibu nomor 6 tadi, apakah Ibu selalu mengembangkan suasana kelas? Iya. Kalau iya, bagaimana caranya? Udah dijawab tadi caranya kayak mana. Bagaimana alasannya, Bu? Ya perlulah, karena dunia pendidikan itu selalu berkembang, nggak mungkin yang lama-lama gitu kan. Walaupun itu kadang ada kelebihan, setiap metode itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Itu silakan kembangkan jawabannya nanti. Oh ya, boleh Bu. Aman-aman tuh, Bu. Apakah Ibu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang ini maksudnya memerlukan layanan kegiatan bimbingan ini ke guru BK atau ke guru BK, Bu, khususnya. Iya, kita harus kerjasama lah, itu untuk kebaikan sekolah. Biasanya kalau sudah dapat telepon dari kita, misal koordinasi kan sekarang lewat via telepon, Bu ini ada panggilan ya Bu, atau anak yang ngasih tahu sendiri dia ke BK, Bu ada ini mau konseling misal kayak gitu, berhubungan, apakah hubungannya dengan tindakan atau perilaku dia baik yang negatif atau memang prestasinya, itu pasti dikasih waktunya. Kalau Ibu ya secara pribadi, karena menurut Ibu ya kerjasama yang baik itu kan juga untuk kepentingan anak juga. Dan asal dikasih tahu, kayak jangan, kalau yang nggak enak itu kan main pergi-pergi aja, tapi kalau di sekolah biasanya ditelepon, dikasih tahu. Kalau mau keluar itu kan ada anak kan, siswanya kan udah diajarkan kita permisi dulu sebelum keluar di jam pelajaran itu, kan ada keperluan gitu ya. Iya, Bu. Apakah Ibu pernah berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa? Artinya ini berpartisipasi dalam kegiatan khusus ini sebagai apa di situ? Kalau yang berhubungan dengan kita, tentu kita harus berpartisipasi, dimintai keterangan gitu kan. Kalau misalnya tidak ada hubungannya, ya namanya ada masalah siswa nggak mungkin digembar-gemborkan, apalagi hal-hal yang sifatnya misalnya tindakannya yang tidak bagus gitu, karena kan nanti jadi aib, orang lain jadi tahu. Nah, artinya dia berkonseling itu kan, kalau yang nggak bagus itu kan dirahasiakan supaya dia nggak malu, nanti mental health dan lain sebagainya. Dan yang ikut berpartisipasi itu biasanya yang punya wewenang atau yang punya hubungan dengan itu, misalnya di kesiswaan itu boleh berpartisipasi, atau dia sebagai wali kelas itu berpartisipasi juga, kayak gitu. Wali kelas biasanya ini, kalau guru mata pelajaran berarti anak tuh di mata pelajaran dia bermasalahnya. Kalau enggak di mata pelajaran, kenapa ikut berpartisipasi? Karena dia wali kelasnya. Tapi kalau enggak mata pelajaran, tidak guru wali kelas, berarti dia adalah bagian dari kesiswaan, maka diikutkan kayak gitu. Iya. Iya, makasih ya Bu, udah ngebantuin Hana, repot-repot sampai menjawab 8 pertanyaan. Kalau ditulis jadi banyak. Kalau Ibu baca, ini kalau ditulis panjang jawabannya nih.